Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tribuners yang berbahagia, kita bertemu kembali, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita juga bersalam, bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Topik kita pada kali ini, kita akan membahas tentang gaya hidup halal. Para tribuners yang berbahagia, apakah Anda kalau berbelanja di supermarket, ketika datang ke rak barang, terutama makanan-makanan olahan, apa pertama yang Anda lihat? Apakah pertama yang dilihat itu jenis barangnya, harganya, atau ada tanda bahwa barang itu sudah tersertifikasi halal? Dulu sering saya survei kecil-kecil kepada mahasiswa perempuan, mahasiswi, ya. Saya tanya mereka, apa bedanya emak-emak orang Malaysia dengan emak-emak orang Indonesia ketika belanja di supermarket? Jawabannya selalu sama, dulu 3 tahun yang lalu. Kalau emak-emak orang Indonesia, selalu yang dilihatnya itu pertama harganya dulu, apalagi ada diskon. Nah, kalau emak-emak orang Malaysia yang dilihatnya adalah sertifikasi halalnya sudah ada tidak? Nah, alhamdulillah belakangan ini sudah mulai ada perubahan. Bahwa emak-emak ini sudah mulai kalau belanja, ibu-ibu belanja di supermarket, yang dilihatnya adalah apakah sudah ada sertifikasi halalnya atau tidak. Para tribuners yang berbahagia, kenapa kita penting untuk melihat bahwa makanan atau produk ini sudah tersertifikasi halal? Tentunya sebagai dasar utama adalah dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 133 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'ud khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, dan menariknya ini yang diseru adalah bukan saja orang yang beriman, tapi sekalian manusia, ini sifatnya umum. Makanlah kamu apa yang ada di bumi itu makanan yang halal lagi thayyib, lagi baik. Dan janganlah kamu ikuti syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi kalau tidak mengkonsumsi makanan yang halal lagi thayyib, lagi baik, ini sama dengan mengikuti syaiton. Kalau logika pemahamannya dalam ayat ini seperti itu. Para jamaah tribuners yang berbahagia, apa kaitannya kita di bulan puasa? Nah, kita selalu mencari makanan, kalau apalagi untuk berbuka, kita selalu akan mencari makanan untuk berbuka ini yang baik-baik. Bahkan disunnahkan itu kalau makan bukaan pertama itu yang manis tapi yang alami, seperti buah kurma yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ini kan menunjukkan kebaikan. Nah, masalahnya adalah sekarang produk yang beredar itu adalah produk-produk olahan. Kalau yang bukan olahan seperti buah, sayur, nah itu kan ada jelas. Tapi yang olahan seperti daging, bagaimana proses penyembelihan daging? Penyembelihan lembu, penyembelihan kambing, penyembelihan ayam, apakah itu sudah melalui proses yang tersertifikasi halal? Nah, ini menjadi penting. Di negara kita, ini sudah ada keluar undang-undang yang mengatur jaminan produk halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dalam pasal 4 itu dinyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia itu harus sudah punya sertifikasi halal. Ini adalah jaminan. Artinya bahwa negara sudah menjamin, terutama rakyatnya, terutama yang beragama Islam, kalau mau membeli, mengkonsumsi makanan atau minuman atau barang-barang lainnya,
itu harus sudah terjamin kehalalannya. Memang proses untuk sertifikasi halal ini kan memakan waktu. Dari para Tribuners yang berbahagia, untuk kuliner, baik makanan maupun minuman, mandatorinya itu sudah diundur sampai bulan Oktober ini. Terutama ini terkhusus untuk UMKM. Padahal sebelumnya undang-undang ini menyatakan bahwa yang menjadi mandatori wajibnya itu adalah bulan Oktober tahun 2024 yang lalu. Tapi karena beberapa faktor, sehingga khusus untuk usaha-usaha pelaku usaha UMKM, ini diundur sampai Oktober tahun ini, tanggal 18 Oktober tepatnya. Nah ini kan menarik. Kenapa ini perlu kita, negara begitu susah payah perlu menjamin warganya, terutama umat muslim, untuk mendapatkan jaminan bahwa produk yang akan dikonsumsinya itu sudah halal. Ini kan bahagian dari kenyamanan kita sebagai seorang muslim, karena memang kita diperintahkan sebagaimana ayat yang saya sebut tadi itu agar kita mengkonsumsi yang halal dan lagi baik. Nah, para Tribuners yang berbahagia, menariknya bahwa yang halal itu bukan hanya masalah makanan dan minuman. Masalahnya juga adalah di masalah-masalah yang lain yang selalu kita gunakan keseharian kita. Contohnya kalau bagi ini para Tribuners wanita, ini selalu menggunakan alat-alat kosmetika memakai kosmetika. Nah malangnya kosmetika ini juga sangat rentan dari unsur-unsur unsur-unsur dari yang tidak halal. Nah, masalahnya adalah kita memang sebagai umat yang keilmuan kita bukan di bidang itu, kita tidak tahu bagaimana untuk melihat bahwa itu produk ini halal atau tidak. Nah, sebagai umat yang awam, kita punya itikat baik mengikuti pimpinan kita yang sudah membuat sertifikasi halal tersebut. Jadi paling mudah adalah bagi kita sebagai umat yang awam, kita lihat saja produknya ini apakah sudah punya sertifikasi halal atau tidak. Nah itulah pentingnya, sehingga ini semua adalah untuk memang kita sebagai seorang muslim. Tadi sudah kita katakan bahwa bukan hanya di makanan dan minuman, tapi juga di produk-produk lain. Walaupun di kosmetika dan lainnya itu belum mandatori dalam ketentuan undang-undang. Para Tribuners yang berbahagia, kalau kita sudah membiasakan di bulan Ramadan ini, sudah menggunakan produk konsumsi yang halal, harusnya ini menjadi gaya hidup kita ke dalam keseharian kita sehari-hari. Bukan hanya masalah konsumsi, kuliner, makanan, juga penggunaan kosmetik, apalagi yang lain termasuk keuangan, lembaga keuangan syariah kita gunakan ini yang prinsip-prinsip halal ini. Para Tribuners yang berbahagia, dalam kesempatan ini, insya Allah, kita bertekad bahwa dalam semua lini kehidupan kita, aspek kehidupan kita, mulai dari kehidupan untuk konsumsi, penggunaan kosmetika, kemudian dalam praktek keuangan kita juga kita beralih kepada yang halal. Sehingga kita menjadikan halal menjadi gaya hidup kita dalam keseharian kita. Demikian semoga bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.